Halo Bapak dan Ibu Guru, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih ngerasa kalau ngajar di kelas itu kadang kayak kerja di ruang kedap suara? Maksudnya kita sibuk sendiri sama mata pelajaran kita, padahal di kelas sebelah guru lain mungkin lagi ngajarin konsep yang mirip banget. Nah, hari ini kita bakal sama-sama ngebongkar sekat-sekat mata pelajaran yang kaku itu dan nemuin kekuatan luar biasa dari ruang kelas yang terpadu melalui sebuah model yang jujur aja, benar-benar praktis dan efektif. Ada satu pemikiran super menarik nih dari G.K. Chesterton. Beliau bilang kalau terkadang kita itu harus ngelepasin kebiasaan lama kita atau unlearn hal-hal yang udah mendarah daging. Sebagai guru, kita kan udah terbiasa banget ngajar di dalam kotak mata pelajaran masing-masing ya kan? Fisika ya urusan fisika, sejarah ya sejarah aja. Lewat pembahasan kali ini, saya mau nantang Bapak dan Ibu buat ngelepasin kebiasaan lama itu dan mulai ngebuka pikiran terhadap cara baru yang jauh-jauh lebih bermakna buat murid-murid kita. Di sesi ini kita bakal ngebahas 4 hal dengan cepat tapi padat. Pertama, apa sih sebenarnya model shared itu? Kedua, contoh konkretnya di pelajaran sains dan matematika. Ketiga, langkah praktis buat Bapak dan Ibu terapin di sekolah. Dan terakhir, kita obrolin juga keuntungan serta tantangannya. Yuk, langsung kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama. Apa itu model shared? Gini, konsep dasarnya itu gampang banget buat dibayangin. Coba Bapak Ibu bayangin lagi pakai teropong atau binoculars. Di situ kan ada dua lensa yang beda, yang mewakili dua disiplin ilmu yang beda juga. Tapi, pas kita ngintip lewat teropong itu, kita nggak ngelihat dua gambar yang misahkan. Kita justru ngelihat satu gambar yang utuh, lebih dekat dan pastinya lebih tajam. Nah, persis kayak gitulah model shared. Kita nyatuin dua mata pelajaran yang saling melengkapi buat nemuin konsep yang tumpang tindih. Tujuannya, ya supaya pemahaman murid jadi jauh lebih fokus dan tajam. Kalau digambarin, bentuknya itu mirip banget sama diagram Venn. Bayangin, ada dua lingkaran besar. Itu ibarat dua mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Nah, bagian tengah yang saling beririsan itulah yang jadi incaran utama kita. Di titik inilah ada konsep, keterampilan, atau bahkan sikap yang secara alami muncul di kedua pelajaran. Jadi guru itu nggak perlu maksa-maksain materi buat digabung. Tapi kita cukup nemuin apa yang secara organik emang udah ada di area irisan tadi. Satu poin krusial yang perlu kita ingat, kita harus bisa ngebedain model shared ini sama model tematik. Kalau tematik itu pendekatannya deduktif, maksudnya ada satu tema besar yang ditaruh dari luar. Misalnya, minggu ini tema kita lingkungan, terus semua pelajaran dipaksa nyambung ke situ. Nah, kalau model shared, pendekatannya itu induktif, dia ngebongkar dari dalam. Konsepnya itu muncul secara alami dari materi yang emang udah ada di dua mata pelajaran tersebut. Ini tuh ibarat nemuin akar pohon yang diam-diam saling menjalar dan terhubung di bawah tanah. Keren kan? Lanjut ke bagian kedua, contoh penerapannya pada sains dan matematika. Mari kita lihat gimana sih prakteknya di dunia nyata. Bayangin aja, ada guru sains dan guru matematika yang mutusin buat kerja bareng. Guru sains lagi butuh anak-anak buat ngelakuin eksperimen. Di saat yang sama, guru matematika kebetulan lagi masuk materi statistik dasar. Daripada mereka jalan sendiri-sendiri, mereka nyari titik temu atau irisannya. Gimana jadinya? Di satu unit belajar, anak-anak ngelakuin eksperimen sains, ngumpulin data pertumbuhan tanaman, terus data yang persis sama itu dibawa ke kelas matematika buat dibikin bagan dan grafiknya. Bener-bener efisien dan masuk akal banget. Terus kenapa sih kita harus repot-repot ngelakuin integrasi kayak gini? Bukan cuma biar tugas guru jadi lebih ringan loh. Ini balik lagi soal akar yang menjalar di bawah tanah tadi. Waktu murid melihat langsung kalau skill bikin grafik di kelas matematika itu ternyata beneran kepakai buat ngebuktiin hipotesis di kelas sains, disitulah terjadi apa yang kita sebut pembelajaran yang bertahan lama. Pemahaman ini nggak bakal ngilang gitu aja abis ujian kelar. Ilmu ini bakal terus nempel dan ngikutin mereka pas mecahin masalah di dunia nyata. Oke, sekarang masuk ke bagian ketiga, langkah praktis penerapan guru. Gimana cara mulainya? Buat Bapak Ibu guru yang mau langsung nyoba, ini ada 4 langkah kronologis yang gampang banget buat diikutin. Langkah pertama, cari rekan guru yang mata pelajarannya nyambung sama pelajaran Bapak atau Ibu. Langkah kedua, bawa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP masing-masing ke meja obrolan. Langkah ketiga, dan ini yang paling penting, lakukan diskusi yang benar-benar mendalam. Bedah deh materi apa aja yang lagi mau diajarin dan cari bareng-bareng irisannya. Terakhir, langkah keempat, kalau titik temunya udah ketemu, tinggal bangun sebuah unit fokus yang berpusat pada ide yang kalian temuin bareng tadi. Kalau boleh jujur, rahasia sukses dari semua langkah tadi itu cuma satu, komunikasi. Kuncinya ada di ngobrol yang beneran ngobrol. Bapak Ibu nggak bisa tuh cuma tuker-tukeran silabus terus dibaca sendiri-sendiri. Nggak akan jalan. Harus beneran duduk berdua, mungkin sambil ngopi di kantin, terus cerita tentang apa yang lagi kejadian di kelas. Seringnya, lewat obrolan santai tapi terarah inilah, guru-guru malah kaget sendiri pas nyadar, wah ternyata ada banyak banget ya kesamaan antara pelajaran kita yang selama ini kita kira beda jauh. Terakhir, bagian keempat. Keuntungan dan tantangan penerapannya di lapangan.
Sisi positif dari model ini benar-benar luar biasa. Ini adalah batu loncatan yang paling gampang buat nerapin pembelajaran terpadu. Kenapa? Ya karena cuma butuh 2 orang guru. Coba bayangin ngatur jadwal ketemuan buat 2 orang, itu jauh lebih realistis kan, daripada harus ngumpulin 4 atau 5 guru di tengah jadwal sekolah yang padat. Gak cuma itu, Bapak Ibu bahkan bisa ngatur jadwal pelajarannya biar jamnya berurutan. Jadi, tiba-tiba ada blok waktu yang panjang buat bikin aktivitas seru bareng. Entah itu nonton film dokumenter bareng kelas sebelah, atau bahkan ngadain karya wisata kecil-kecilan tanpa ngerusak jadwal guru yang lain. Tapi, ya, pastinya kita nggak bisa tutup mata sama rintangannya. Nyari irisan materi yang pas itu butuh waktu dan tenaga di awal. Kadang, Bapak Ibu mungkin harus rela ngegeser sedikit urutan materi yang udah rapi direncanain dari awal semester demi nyocokin sama jadwal rekan guru tadi. Artinya apa? Ini butuh tingkat fleksibilitas yang tinggi, kompromi, dan yang paling penting, kepercayaan antara rekan kerja. Tanpa komitmen dan teamwork buat ngelewatin proses perencanaan ini, hasil yang maksimal bakal susah dicapai. Pada akhirnya, konsep yang bagus itu adalah konsep yang benar-benar dipraktekkan. Jadi sebelum kita selesai, saya mau ngajak Bapak Ibu mikir sejenak. Coba deh tengok RPP Anda hari ini. Kira-kira mata pelajaran apa ya yang bisa mulai digabungin besok? Siapa rekan guru di lorong sebelah yang bisa diajak ngopi dan kolaborasi minggu depan? Jangan biarin ide ini berhenti pas video ini selesai. Yuk, buka teropong Bapak Ibu, temuin titik temunya, dan mari kita bareng-bareng ciptain pengalaman belajar yang nggak akan pernah dilupain sama anak didik kita.